dosen Prodi Manajemen Universitas Labuhan Batu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Operational Research dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ambil. Mata kuliah Operational Research ini merupakan kajian teori tentang Operational Research yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan di setiap harinya, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Dengan mengikuti mata kuliah Operational Research ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, pertama, menguasai konsep teoritis, metode, dan ruang lingkup Operational Research. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan teknik penyusunan rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan Information and Communication Technology atau ICT, serta mahasiswa diharapkan mampu membangun networking. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, ruang lingkup riset operasional. Yang kedua, pemodelan program linear yang mencakup fungsi tujuan, variabel, dan fungsi kendala. Ketiga, program linear dengan menggunakan metode grafik. Seterusnya, metode simpleks mengenai masalah maksimal dan masalah minimasi. Seterusnya, teori transportasi, yaitu metode transportasi dengan menggunakan solusi awal. Pertemuan berikutnya, metode penugasan, masalah minimasi dan masalah maksimal. Masalah penugasan tidak seimbang, teori keputusan, dan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Keputusan dalam kondisi di bawah risiko, serta teori permainan. Yang terakhir, topik kita yang akan dibahas adalah antrian metode trapesium. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Operational Research yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, metode delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Prof. Dr. Dedi Takdir Saifuddin yang berjudul Riset Operasi Aplikasi Kuantitatif Analisis Core Management. Textbook yang saya gunakan wajib dimiliki oleh mahasiswa. Karena saya yakin dengan mahasiswa memiliki textbook tersebut, maka mahasiswa akan terbiasa membaca dan memahami kembali setiap permasalahan yang ada pada tiap chapter dalam buku tersebut. Metode yang kedua yaitu pembahasan dengan menggunakan case study. Pembahasan case study di kelas dilaksanakan setiap minggu. Saya meminta kepada mahasiswa
mahasiswa untuk menyelesaikan case study dan membuat rangkuman setiap chapter yang ada di dalam textbook secara berkelompok. Namun, untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Dengan cara ini, saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi well prepared karena setiap orang mempunyai probabilitas yang sama untuk maju setiap minggunya. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan Operation Research ini, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, dan mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan dengan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp, Telegram sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Saya juga sering melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan dalam grup Telegram maupun WhatsApp. Yang ketiga, dengan menggunakan Google Classroom. Dalam Google Classroom, saya akan berdiskusi dengan mahasiswa dengan memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, pada perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Presensi sebesar 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan UAS, ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah Operation Research secara luring. Berikut video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sehingga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, berdasarkan dari pertemuan kita yang sebelumnya, maka pada pertemuan hari ini kita melanjut mengenai program linear. Ya. Ada yang menyatakan program linear, ada juga yang menyatakan linear programming. Nah, linear programming ini atau di program linear merupakan metode atau teknik dalam pengambilan suatu keputusan dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka dan terbatas. Ya, jadi seperti kita ketahui, industri ataupun perusahaan memiliki sumber-sumber daya yang terbatas maupun langka. Nah, itu termasuk di dalam faktor-faktor produksi. Ya, apa saja faktor-faktor produksi di dalam perusahaan? Pertama, mesin. Ya, di dalam perusahaan mesin itu terbatas. Ya, kita tidak bisa menggunakan atau memproduksi mesin sesuai dengan keinginan kita atau jumlah unit yang harus diproduksi oleh mesin. Maka dikatakan mesin terbatas. Kedua, adanya tenaga kerja.
tenaga kerja dalam satu perusahaan itu terbatas, ya. Satu tenaga kerja dapat mengolah atau memproduksi bahan baku itu juga terbatas, maka dikatakan tenaga kerja juga terbatas. Yang ketiga, bahan baku, ya. Bahan baku juga merupakan faktor produksi yang diproduksi di dalam suatu perusahaan ataupun industri. Faktor produksi seperti bahan baku juga terbatas. Tidak bisa semua produksi yang kita inginkan jumlahnya, ya, tercukupi oleh bahan baku. Maka bahan baku juga termasuk sumber daya yang terbatas. Nah, yang kemudian selain dari mesin, bahan baku, tenaga kerja, informasi juga salah satu faktor produksi yang terbatas. Ya, minimnya informasi sehingga dalam memproduksi suatu barang kita bisa overload atau kekurangan sehingga bisa tidak mencapai tujuan maksimum. Nah, jadi semua itu merupakan faktor-faktor produksi yang bisa membangun mencapai tujuan maksimum. Di dalam program ini, ya, hal-hal yang tersebut, faktor-faktor produksi tersebutlah yang harus kita olah atau dialokasikan supaya mencapai maksimum. Ya. Jadi disinilah kita gunanya program linear ini untuk mengalokasikan mana faktor-faktor produksi, mana yang bisa mencapai tujuan maksimum. Nah, jadi di sini masalahnya itu ada dua, masalah maksimasi dan minimasi atau masalah maksimal dan minimasi. Minimal, ya. Maksimal artinya semua perusahaan atau industri menginginkan profit yang maksimal, ya. Jadi itu. Nah, kemudian di dalam minimal itu bagaimana faktor-faktor produksi tadi diproduksi secara minimal tetapi mencapai hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut. Nah, masalah maksimal itu adalah memaksimalkan keuntungan atau hasil. Dan cara mendapatkan solusi optimalisasinya ada dua. Yang pertama dengan cara mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Yang kedua dengan cara menggeser garis fungsi tujuan. Oke. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke dalam contoh kasus, ya. Diketahui PT Ayu Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku benang sutra untuk memproduksi kain sutra, bahan baku wol untuk kain wol, dan tenaga kerja. Ini merupakan faktor produksi di mana maksimum penyediaan benang sutra itu terbatas, yaitu 60 kg per hari, sedangkan benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja hanya bisa bekerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa pengalokasian dari bahan baku dan tenaga kerja dapat kita lihat pada tabel berikut. Ya, benang sutra ada 2, ini 3, kain wol ada 3, maksimumnya ada 60. Di sini dari tabel ini kita harus tentukan batas-batas fungsinya, ya. Dari kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta, artinya keduanya ini dapat menghasilkan 40 juta pada kain sutra, ya. Sedangkan untuk kain wol dia hanya mendapat keuntungan 30. Jadi kita harus maksimalkan, ya, mau untung jika memproduksi kain sutra saja, maka kita akan mendapatkan keuntungan 40 juta. Tetapi kalau memproduksi kain wol itu 30 juta. Tapi kita ingin memproduksi keduanya, tidak bisa kita hanya memproduksi wol atau sutra saja dengan fungsi-fungsi batasan yang sudah ditetapkan. Misalnya, ya, benang sutra itu satu hari itu hanya bisa digunakan 2, ya, supaya maksimumnya 3. Ini kombinasi antara benang sutra dan sutra dengan
wall, ya. Begitu seterusnya, wall sehari itu hanya bisa digunakan 2 jika mencapai 30, kan terbatas. Ini ada batasannya. Oke, jadi terbatas. Nah, bagaimana kita mencari keuntungan agar bisa maksimal? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel X nya. Kita misalkan wall dan sutra tadi sebagai X1 dan X2 supaya kita memudahkan bagaimana menghitung keuntungan maksimalnya. Langkah kedua, kita tentukan tujuan maksimumnya. Tujuan maksimum artinya profit, keuntungan yang akan kita peroleh dengan mengkombinasi kedua produk bahan baku tersebut. Oke, yang ketiga ini ada batasan-batasannya. Ya, yang kedua tadi kita kembali ke awal. Nah, ini dua benang sutra. Berarti sutra kita misalkan tadi X, ya. Wall kita misalkan tadi X2, dan sutra X1. Fireball X2. Oke, ini adalah sama dengan 60, 30 dan seterusnya. Ini dia, ya. 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60, artinya tidak boleh kita produksi melebihi dari 60 kilo karena dibatasi, hanya boleh 60 kilogram per hari, ya. Ini dia 60 kilogram per hari. Kemudian yang untuk wallnya 30 per hari, dan ini adalah maksimum tenaga kerja untuk mengerjakan sutra itu hanya 2 tenaga kerja per hari, ya. Untuk wall itu 1, ya. Maksimum jamnya adalah 40 jam. Oke, jadi dari sini kita bisa hitung tahap keempat, ya. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Oke, nah kita masuk ke fungsinya. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Jadi karena ini adalah fungsi kuadrat, ya, fungsi kakak-kakak, maka harus kita nolkan terlebih dahulu salah satu. Yang mana aja kita nolkan sama aja untuk tahap pertama. Misalkan X1-nya ini kita ganti menjadi 0, ya. Maka perhitungannya 2 kali 0 ditambah 3 kali X2 sama dengan 60. Ini 0, maka 3X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Ya, maka kita dapatkan X2-nya 60. Oke, 60. Saya kita harus sama. Jika ini kita nolkan, yang pertama kita nolkan, maka yang kedua juga harus kita nolkan. Kembali kita ke fungsi yang awal. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Yang tadi X1 yang kita nolkan, sekarang X2-nya yang kita nolkan. 2X1 tambah 3 kali 0 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 60 per 2. X1 sama dengan 30. Oke. Nah, combine yang pertama sudah kita temukan, ya, pada fungsi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Ya, ke langkah yang kedua itu sama. Kita masukkan 2X2 30. X1-nya tidak ada. Tadi kita dilihat di fungsi pertama yang kedua itu untuk kayu sutra tidak diproduksi ketika yang dibatasi produksinya ada 30. Makanya dia 0, ya. Maka langsung aja berarti 30 bagi 2 itu 15. Nah, masuk ke tenaga kerja. Fungsi tenaga kerjanya kita masuk ke 2X1 tambah X1 sama dengan 40. Oke, masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti? Agak bingung juga, Bu. Ya, yang mana? Terkait dengan itu tadi, Bu, sebelum masuk rumus mengenai faktor produksi, ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, ya, Bu. Kan pernah baca juga tentang faktor produksi. Cuman agak beda tadi, Bu. Seperti yang dijelaskan Ibu, ada beberapa faktor produksi itu ada mesin, tenaga kerja,
bahan baku dan informasi. Ya. Tapi kita baca di referensi lain, mungkin saya yang kurang paham atau kurang mengerti, saya mohon penjelasan ini ya. Di situ kita dapatkan bahwasannya faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, modal dan keahlian. Ini misalnya sumber daya alam itu apakah dia masuk ke bahan baku begitu? Mohon penjelasannya. Oke aja. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Oke. Sumber daya itu dua, sumber daya alam dan sumber manusia. Oke. Atau ada juga literatur menambahkan ada sumber daya kapital. Tiga, ya. Jadi kapital khusus dia menamani modal. Sumber daya alam itu berarti berdasarkan alam, ya. Sumber daya alam, bahan baku itu termasuk dari alam. Segala sesuatu yang diperoleh dari alam masuk ke dalam kategori sumber daya alam. Sumber daya manusia, ya, itu hanya terdiri dari tenaga kerja, karena manusia satu. Kalau gedung itu sudah masuk ke kapital atau kan modal, jadi tidak masuk ke dalam sumber daya manusia. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber segala faktor produksi yang diambil dari alam, ya, baik bahan bakunya. Nah, kalau mesin itu tidak masuk ke dalam sumber daya alam, tapi dia masuk ke sumber daya modal, ya. Bukan termasuk ke dalam sumber daya manusia juga, karena mesin, ya, manusia hanya satu. Jadi sumber daya tersebut, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, itu semuanya terbatas, ya, terbatas kemampuannya. Di sini itu yang dimaksud dengan keterbatasan tadi dalam kita mengelola faktor-faktor produksi, ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, bisa kita lanjut, ya. Nah, jadi kita lanjut yang tadi. Nah, di sini kita hanya membahas dua faktor produksi. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mengcombine dengan faktor produksi mesin. Ini kita masih memproduksi bahan baku dengan manusia, dengan tenaga kerja. Artinya di sini hanya dua faktor produksi yang kita gunakan pada pertemuan ini, ya, tenaga kerja dan bahan baku. Ada nanti periode berikutnya kita akan masuk dengan materi yang baru dengan penggabungan faktor-faktor produksi yang lain seperti mesin, penggunaan mesin. Nanti ada kita pelajari di minggu yang akan datang di pertemuan yang berikutnya. Oke, jadi di sini ada poin ketiga sudah ini ya, bisa dihitung sama seperti yang saya paparkan di depan di papan. Nah, jadi kita lanjut. Nah, ini adalah grafik. Berdasarkan grafik kita bisa menggambarnya berdasarkan fungsi-fungsi yang kita peroleh tadi. Nih, fungsi ini kita dapatkan, kita gambarkan. Ingat, bagaimana sumbunya, sumbu X1 dan sumbu X2, ya. Yang horizontal ini sumbu X1, maka fungsi-fungsi yang kita dapatkan tadi kita jajarkan di X1, ya. Di X2 fungsinya kita lihat, ya. Tadi ada X1 20, ini yang di awal tadi 20, maka berpasangan di X2 nya adalah sebenarnya 30, ya. Sorry, X1 nya 30, nih 30, ya. Ini X1 30, X2 nya ada 20, ya. Ini 20, kita lihat di X ini. Nah, ini 20 dengan 0, 30 dengan 0, ini 15 dengan 30, ya, untuk menggambar grafik. Oke, ini di sini. Ya. Jadi dari gambar grafik ini 20 nih, ya, karena kalau dia perbatasan ini dia langsung 0, ya, 20, 30. Oke, dari gambar ini kita lihat, kita tarik garisnya. Ini ada namanya constraint, batasan seperti ini. Ada batasannya. Jadi dalam linear programming itu selain dari fungsi maksimal dan minimal, ada batasan-batasannya, budget constraint-nya. Oke. Ini adalah untuk solusi optimalnya mencari nilai titik J ekstrim tadi. Ini bisa teman-teman pelajari, ya, agar kita diskusikan bersama. Jika
kita tidak mengerti nanti, kurang paham lagi dengan penjelasan yang saya sampaikan, kita bisa lanjut untuk diskusi di WhatsApp ataupun Telegram group. Nanti kita akan diskusi bersama di luar jam pelajaran kita di media WhatsApp, Telegram. Nah, untuk file-filenya kita masukkan ke dalam Google Classroom supaya pelajaran kita, materi kita bisa berlanjut dengan baik. Ya, mana tahu ada teman-teman yang kurang paham dengan materi Ibu hari ini, bisa kita lanjut diskusi di luar kelas kita dengan metode yang kita sepakati di grup WhatsApp dan Telegram serta pengiriman filenya di melalui Google Classroom. Oke. Sebelum Ibu tutup perkuliahan kita, Ibu ingin melihat kehadirannya masing-masing dulu, ya, supaya terdata siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama Putri. Saya Bu. Ajar. Rui. Nurainur. Ibu. Karina. Ibu. Roland. Nomi. Dan Boy. Oke. Sebelum kita tutup perkuliahan kita ini, kita periksa apakah ada sampah-sampah yang berserakan di meja masing-masing sebelum keluar dari ruangan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan kita lanjut ke media online, WhatsApp dan Telegram. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran dalam kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program manajemen Universitas Labuhan Batu. Mudah-mudahan dapat membantu saya dalam meluluskan proses sertifikasi dosen pada tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love me like a Hellcat.